Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik nih teman-teman, jadi hari ini saya bersama tamu yang super spesial Pak di podcast kami, orang nomor 1 di Muhammadiyah. Jadi mohon izin Bapak Rektor Profesor Dr. Habib Jazuli SEMM. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak, ini sedikit perihal kami undang ke podcast. Ini kesempatan yang luar biasa Pak. Kami belum pernah mendatangkan tamu yang langsung tiba-tiba yang paling tinggi gitu Pak. Jadi yang paling tinggi itu paling mentok dosen sama kita ini adik-adik yang berprestasi Pak, yang ikut perlombaan itu kita undang ke podcast Pak. Jadi podcast ini benar-benar baru Pak. Mungkin baru berumur ini tamat kebetulan Juni Pak, jadi sebelum Juni Pak, bulan Juni Pak. 3 bulan ya? Iya Pak, sebelum 3 bulan. Oke, jadi mohon izin Pak, boleh untuk sapa dulu ini kita di rumah, para teman-teman online kita di rumah Pak, untuk diawali dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pemerhati sama warga pendidikan tinggi terutama khusus kita di depan khusus Muhammadiyah Palembang dan khusus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami ucapkan Assalamualaikum sekali lagi, dan kita berharap kita semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dalam kondisi yang seperti kita sudah mulai musim masuk hujan sekarang ya. Mudah-mudahan hujan berkah. Baik nih, jadi ada beberapa list pertanyaan Pak di sini dari ini kepo nih Pak tentang sosok seorang rektor kita Pak. Jadi sedikit cerita, dulu ketika mau masuk Muhammadiyah Pak, Febi tuh udah tahu Pak siapa rektor Muhammadiyah. Padahal itu ketika masih baru selesai SMA Pak. Kenapa? Karena emang sudah ayo ini Muhammadiyah. Jadi sudah generasinya di Muhammadiyah gitu loh Pak. Jadi sudah mendalam di Muhammadiyah. Jadi Rini sudah sedikit banyak mengenal sosok Bapak, tapi Bapak yang belum mengenal sosok kita Pak. Jadi kita yang mengenal Bapak gitu. Mohon izin Pak, Rini pengen tahu tentang masa muda Bapak nih Pak. Rini sedikit tahu cerita, bahwasanya Bapak dulu seorang aktivis nih Pak. Seorang aktivis sebelum menjadi seorang pengayom para aktivis gitu ya Pak. Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi kan saya memang kuliah di sini ya tahun 84. Jadi kalau kampus ini masih sangat sederhana. Terus ya masuk di sini ya tentu karena karena gagal di negeri ya di kampus untuk Muhammadiyah Palembang itu. Dulu saya ingat betul kampus kita ini lebih dikenal dengan kampus USU, kampus Seberang Hulu. Oh, jadi ada singkatannya Pak. Ya. Di situ di Universitas Seberang Hulu berarti Pak. Karena saat itu belum banyak, itu tahun 84 itu baru kita baru menyusul teman-teman yang ada tetangga kita yang belum menjadi universitas seperti itu. Dan kuliahnya pun masih sulit. Oh, berarti belum dari pagi ya Pak ketika itu Pak? Saya sebetulnya kelas pagi, tapi resminya Universitas Muhammadiyah Palembang itu sore. Karena rata-rata di sini ya orang dari seberang gitu ya, yang paginya sudah tetap di seberang maksud saya ya, di kampus-kampus ya kuliah. Saya kebetulan tinggal di belakang kampus kita ini. Kebetulan punya keluarga ya, cara yang punya ya semacam kos-kosan gitu ya di belakang. Tapi belum sebagus sekarang ini ya. Kalau dulu kan kampus ini ya sampai sekarang masih sebetulnya masih terendam air kalau hujan atau di belakang itu. Tapi memang kalau dulu ya sampai 1 meter ya sampai dalam sekarang. Ya kuliah dari tahun 84
Selesainya 91, jadi berapa tahun itu ya? 6 tahun ya, 6 tahun malah waktu itu. Karena memang di samping sistem apa ya, dulu masih sudah sistem SKS, Satuan Menteri Semester. Saya angkatan pertama sistem SKS itu. Nggak sebelum sistem tingkat ya. Tingkat dulu ada sarjana muda, dulu ada tahun 84 sudah ada langsung S1. Ya saya nggak menjadikan alasan karena aktif di dunia kemahasiswaan, jadi punya sama kita. Memang dari semester bawah sudah ikut-ikut di kegiatan kemahasiswaan, sekarang aktif sekali. Misalnya saya aktif di kalau sekarang BEM. BEM, berarti senat Pak kalau ya, kalau senat mahasiswa fakultas. Dulu belum ada lembaga di tingkat universitas. Lembaga itu ada di fakultas. Masih di fakultas ya. Pak. Saya pernah diwakil sekretaris juga. Senat mahasiswa fakultas ekonomi, kemudian ketua BEM. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketua. Tapi di luar saya aktif dasarnya ya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah karena dia eksternal sampai Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Selatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 91 bahkan sampai tamat pun saya masih 91 93 saya masih sekretaris, kemudian juga di Pemuda Muhammadiyah. Jadi di periode itu saya ada muktamar Pemuda Muhammadiyah di kampus kita tahun 89. Saya juga jadi salah satu ketua divisi humas dan dokumentasi itu. Ya usia masih ini jadi saya menjadi salah seorang ya penyelenggara event yang saya Pak Menteri aja datang 7 apa Menteri dalam negeri, Menteri Sosial, Menteri Menko Kesra itu Pak. Itu Pak beberapa jadi amat saya selama menjadi aktivis ya di samping senangnya ada juga susah. Apa tuh Pak? Seru tuh Pak. Saya kan orang sering menanyakan kehidupan Anda pribadi ya. Nah saya termasuk yang tidak sempat urusan itu ya. Jadi saya tidak sempat punya ya pacaran atau apa enggak. Ya bukan nggak hobi, jadi tidak sempat karena memang ya, sibuk Pak ya, sibuk jadi aktivis ya Pak ya. Sibuk juga enggak juga ya. Jadi kan ya aktivis itu kan kita dulu punya kelompok belajar yang membantu saya lebih dari 6 tahun ya, kalau sekarang udah depo tuh kalau iya Pak 7 tahun, kalau lebih dari 7 tahun kan begitu ya Mas. Bagaimana kalau kita katakan aktivis ya aktivis internal juga eksternal gitu. Tapi tetap di lingkungan Muhammadiyah. Jadi ini pengen nanya nih Pak, mungkin ada di luar sana juga pengen tahu dulu cita-cita Bapak pas masuk kuliah apa mau memang benar jadi rektor nih Pak? Apa gimana tuh Pak ceritanya Pak? Boleh nih Pak diceritain Pak? Atau sempat berubah cita-cita nih Pak? Atau gimana gitu Pak? Kalau cita-cita saya singkat saya pengen jadi pegawai ya, administrator ya. Saya senang di organisasi saya selalu menjadi sekretaris. Di Senat saya wakil sekretaris. Kemudian di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa saya sekretaris. Di Dewan Pimpinan Daerah Sumatera saya juga sekretaris. Jadi saya menyenangi aktivitas
koordinasi. Saya kurang bisa kalau diminta untuk menyampaikan orasi atau menulis artikel juga saya kurang. Tapi saya juga di internal saya sempat juga sebagai aktivis yang di kegiatan jurnal kampus, pers kampus gitu ya. Nah, terkait itu cita-cita atau tidak ada sedikit pun bercita-cita mau jadi apa, mau jadi pembesar di universitas atau bahkan saya tidak terbayang mau menjadi dosen gitu. Jadi saya administrasi. Makanya awal saya masuk di sini juga sebagai karyawan, sebagai pegawai. Kemudian ya ada kesempatan untuk saya jadi dosen. Nah, saya nggak berapa lama di dosen, saya langsung jadi sekretaris prodi. Saya jurusan, kemudian selang berapa waktu ya ketua prodi naik bendaan naik jadi wakil dekan, masih pembantu dekan namanya istilahnya. Saya ketua prodi, ketua jurusan kalau itu jurusan 2 bulan. Terus saya naik sebagai wakil dekan, jadi pembantu dekan Pak bidang alisan dan pemediaan. Bukan bidang saya kan, tapi karena ibu saya ilmu manajemen, jadi ilmu organisasi dan lebih banyak ilmu manajemen ya ketimbang ilmu dasar analika kan tentang keagamaan, memanage kegiatan beragama. Orang manajemen itu kan ya bagaimana mengolah hal-hal yang bisa diketahui, bisa ya berselang waktu saya menjadi wakil dekan atau pembantu dekan itu sampai tiga wakil dekan 4, wakil dekan 3, wakil dekan 2. Satu ini. Dirangkap 3? Enggak, maksud saya menjadi wakil dekan 4, jadi pernah menjadi pembantu dekan 2, pembantu dekan 3 dulu baru 2. 3 itu mahasiswaan dan 2 itu keuangan dan karena yang saya tunggu selama. Kemudian setelah menjadi wakil dekan saya istirahat beberapa waktu, kemudian diajak sebagai wakil rektor. Panggilan termasuk itu 2009. Saya berakhirnya itu juga saya menjadi rektor itu sebetulnya masih periode wakil rektor di mahasiswa. Tapi di tengah itu juga saya sempat menjadi dekan fakultas ekonomi sebentar. 1,5 tahun karena dekannya berharap kita meninggal. Saya diminta menjabat merangkap wakil rektor juga, dekan di fakultas ekonomi di Palembang. Jadi teman-teman untuk perjalanan Bapak ini cukup panjang ya Pak ya, berarti dibandingkan dengan kami yang baru mau naik semester akhir ataupun yang baru lulus belum ada apa-apanya nih Pak. Oke. Izin Pak, ini didapat informasi kalau mengenai fakultas kita ada 7 fakultas, benar Pak? Ya. Ada 7 fakultas, terus ada 36 prodi dan 6 prodi pasca sarjana yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, ini izin masuk Pak ke pertanyaan untuk mempersiapkan Universitas Muhammadiyah Palembang menuju universitas yang unggul nih Pak. Jadi unggul itu ada 2. Unggul dalam akreditasi. Kalau dulu kan akreditasi itu A, B, dan C. Kemudian itu dengan 7 standar, 7 kriteria. Kemudian di era 2021 sudah berubah menjadi baik, kemudian baik sekali dan
program studi ya. Kita punya 36 unggul itu sekarang ini yang unggul itu ada 7 sekarang, 7 dari 36 48 gitu ya, bukan ada yang 14 pendidikan dan 6 itu yang kemudian unggul ini juga menuju keunggulan unggul APP, jadi apa istilahnya institusi. Kalau prodi kan di tingkat prodi kemudian institusi kan ada berita. Karena kita sedang mempersiapkan itu. Segera persiapan sudah lumayan lama dan memang persiapan tidak bisa dipaksakan di sini kan. Tapi kami yakin bahwa kegiatan persiapan untuk menuju itu sudah mencapai 75%, mudah-mudahan kita bisa menuju itu. Oke. Sama satu lagi Pak, sebelum kita tutup, harapan Bapak untuk kampus kita tercinta. Untuk kita menyiapkan kampus kita itu tidak hanya unggul dalam akreditasi, tapi unggul dalam semua aspek. Ya. Kita masih banyak perlu belajar dengan kondisi dan dengan tuntutan yang ada ini ya, mulai dari penyiapan SDM gitu ya. 422 orang dosen budaya itu yang doktor baru 121 itu berapa persen dan 422 belum ada 20% lagi. Nah, kemudian fungsionalnya jadi kepangkatan itu ya, guru besar kita baru 6. Kemudian dokter kepala dan dari Asia itu juga sumber kita yang belum sempat mengurus kepangkatan dan fungsional itu. Nah itu yang perlu kita siapkan secara serius ke depan ini. Kemudian dari sisi kesejahteraan, kita perlu menata betul kegiatan penyiapan kita tenaga dosen kita dan kesejahteraan itu yang perlu memberikan waktu yang berat. Di samping kita menata fisik kampus kita. Ya. Ini baru di sini yang agak melihatnya berlebihan, di depan juga belum. Nah itu akan kita mungkin menjadi target ke depan untuk kita perbaiki, untuk kita tingkatkan wajah universitas Muhammadiyah kalau kelihatan dari depan kampus sudah dari mana. Oke. Baik teman-teman, mungkin kita udah sampai di sekian ujung menit Pak. Rasanya ingin berlama-lama nih Pak ngobrol sama Bapak, tapi kita terbatas waktu. Bapak terima kasih sudah mau hadir ke podcast kami Pak. Mungkin di lain kesempatan kami mengundang Bapak lagi ke ruangan podcast kami yang sesungguhnya Pak, ada di kampus kita nanti Pak. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.